Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, selamat pagi. Sebelum ibadah kita mulai, akan kami bacakan warta jemaat untuk Minggu tanggal 28 Februari 2021. Warta jemaat yang pertama, warga yang berulang tahun di minggu ini yang pertama yaitu Ibu Ermi Puspita Ningrum, berulang tahun tanggal 28. Yang kedua, Ibu Kustini, berulang tahun tanggal 28. Yang ketiga, Bapak Stefanus Supian, berulang tahun tanggal 1 Maret. Yang keempat, Ibu Sri Lestari, berulang tahun tanggal 1 Maret. Yang kelima, Ibu Sri Warni Ningsih, berulang tahun tanggal 1. Yang keenam, Ananda Mika Christian Emmanuel Nugroho, berulang tahun tanggal 1. Yang ketujuh, Ibu Ruth Kasmi, berulang tahun tanggal 2. Yang kedelapan, Ibu Esther Sulistiam, berulang tahun tanggal 2. Yang kesembilan, Ibu Ratnawati Wahyuning Tias, berulang tahun tanggal 3. Dan yang ke-10, Bapak Widi Nindiatso, berulang tahun tanggal 3. Yang ke-11, Ibu Sudarmi, berulang tahun tanggal 3. Yang ke-12, Ananda Yuswa Abner Krisyanto, berulang tahun tanggal 4. Yang ke-13, Saudara Henok Kurniawan, berulang tahun tanggal 4. Yang ke-14, Bapak Daniel, berulang tahun tanggal 5. Dan yang terakhir, Saudara Eka Dwi Jatmiko, berulang tahun tanggal 6 Maret. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Warta jemaat selanjutnya, dengan mempertimbangkan PSBB mikro yang ditetapkan pemerintah, akhirnya disepakati yaitu sarasian dan pemahaman Alkitab ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari majelis. Ibadah tetap disediakan online bagi warga jemaat yang belum bisa beribadah secara langsung, masih bisa beribadah di rumah. Ibadah onstage atau tatap muka di GKJ Ambarawa pagi akan dilayani pukul 07.00 dan Pepantan Banyu Biru pada pukul 08.00. Dan ibadah sore di Ambarawa dilaksanakan pukul 16.30. Sesuai protap dan anjuran Satgas, jumlah jemaat yang boleh hadir beribadah dibatasi, yakni separuh daya tampung gereja. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Warta jemaat selanjutnya, Komisi Rumah Tangga GKJ Ambarawa mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi seluruh warga jemaat dalam pengerjaan pembongkaran tanah sebelah barat gedung gereja telah terlaksana pada tanggal 4 sampai 23 Januari dan pemasangan pondasi dan pembuatan saluran air telah terlaksana pada tanggal 24 sampai 31 Januari. Dalam kesempatan ini, Komisi Rumah Tangga juga menyampaikan program-program selanjutnya. Yang pertama yaitu pemadatan tanah dan pemasangan paving seluas 235 meter persegi, pemasangan pintu besi sebelah barat. Bagi warga gereja yang mempunyai tanaman hias dalam pot dapat dipersembahkan untuk keindahan tembok sebelah barat gereja. Demikian laporan dari Komisi Rumah Tangga. Warta jemaat yang selanjutnya, masa Paskah GKJ Ambarawa di tahun 2021. Masa Paskah GKJ Ambarawa telah dimulai dengan ibadah Rabu Abu dilaksanakan tanggal 17 Februari 2021
Aksi puasa akan dimulai tanggal 17 Februari sampai tanggal 4 April 2021 dan pengumpulan persembahan aksi puasa pada kebaktian Paskah tanggal 4 April 2021. Ibadah Rabu Abu yang akan dilaksanakan pada tanggal Warta Jemaat selanjutnya, tukar mimbar pendeta HUT ke-90 Sinode GKJ pada kebaktian hari Minggu tanggal 28 Februari 2021. Bapak Pendeta Setio Utomo melayani GKJ Gondokusuman, Yogyakarta dalam rangka tukar mimbar HUT ke-90 secara online melalui channel YouTube Gereja. Mohon perhatian, dukungan, dan doa dari semua warga jemaat, kiranya Tuhan memberkati. Warta jemaat yang terakhir, Majelis GKJ Ambarawa telah menerima permohonan dari Fakultas Teologi UKSW mengenai praktek khotbah sebanyak 5 orang mahasiswa. Adapun jadwal sesuai yang telah diedarkan melalui warta jemaat. Demikian warta jemaat, kiranya untuk selengkapnya Bapak Ibu bisa membaca warta jemaat yang telah disediakan oleh gereja. Jemaat milik Tuhan, mari kita memasuki saat hening. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, Minggu Prapaskah kedua ini tema diberi judul yaitu Berani Percaya. Jemaat kami undang bangkit berdiri, mari kita mulai dan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 68 bait yang pertama. Tahukah kamu jumlah bintang? Kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia. Tuhan Allah, Kau semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Ibadah Minggu Prapaskah kedua kita awali dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Dan terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, dengan tema Berani Percaya di Minggu Prapaskah kedua ini, mari kita masuk dalam ibadah, kita ungkapkan rasa syukur kita dengan bait yang ketiga. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi
lagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam surga mengindahkan semuanya. Kau bukti indahkannya, kau bukti indahkannya. Jemaat milik Tuhan, mari kita menerima hukum kasih yang kita ambilkan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan mengaca hukum kasih ini, kita tentu banyak sekali kekurangan dan kelemahan. Untuk itu mari kita menyesali dosa dan pelanggaran kita pada Tuhan, dan kita memuji memuliakan nama Tuhan melalui kidung penyesalan, kidung jemaat nomor 33 bait yang pertama. Suaramu ku dengar. Ku dengar memanggil diriku supaya aku dikaburkan di bawah saudaramu. Aku datang kudus, sucikan diriku. Setelah kita mengakui dan menyesali dosa dan pelanggaran kita, Tuhan telah memberikan kita juga berita anugerah yang diambilkan dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 15 sampai 16 yang demikian firman Tuhan. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Kita lanjutkan ayat yang ke-15 sampai 16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai,
tetapi Sara, itulah namanya, aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkati, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Jemaat milik Tuhan, setelah kita menerima berita anugerah, kita juga akan menerima petunjuk hidup baru yang kita ambilkan dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Roma 4 ayat 13 sampai 25 yang demikian firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkaulah telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jemaat milik Tuhan, mari kita sanggupi firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kidung PKJ nomor 239 bait yang ketiga, perubahan besar. Itu pergi ke tempat Tuhanku, sejak di
Yesus di hatiku, diri yang gembira berjalan terus, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita menghaturkan persembahan. Sebagai ayat pengantar persembahan kita, terambil dari Mazmur 22, ayat 23 sampai dengan 32. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Sembari kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mengidungkan kidung pujian, kidung jemaat 291. Mari bersyukur semua. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita menghaturkan persembahan kita. Allah Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Luar biasa Tuhan menghidupi kami, Tuhan menyertai kami di dalam segala kegiatan yang boleh kami lalui. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama
bersyukur, mengucap syukur untuk semua anugerah yang telah boleh kami terima daripadamu. Kami mengumpulkan persembahan ini yang kami ambil dari berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini layak dan benar-benar harum di hadapan-Mu. Berkati saudara kami yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi nama-Mu. Mampukan kami menghaturkan sisa hidup kami ke depan hanya untuk keluhuran nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi juga akan menerima sabda firman Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Setio yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan. Berkati kami, setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, jika di dalam kami mempersembahkan juga terselip pelanggaran kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Markus, pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Hosiana. Amin. Salam sejahtera untuk warga GKJ Gondokusuman dalam kesempatan tukar mimbar Sinode yang ke-90 kali ini. Sungguh menjadi kesempatan yang membahagiakan di koridor atau dengan tema Sinode bersekutu tanpa bertemu, kita bisa saling berbagi pengalaman, berbagi firman Tuhan, sehingga persekutuan kita sebagai anggota gereja-gereja atau Sinode GKJ
dapat kita wujudkan. Bapak Ibu, jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi ini dan di Minggu Prapaskah kedua ini, kita disodori tema berani percaya. Atau lebih tepatnya, berani mempercayakan hidup kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang kita terima, kita diminta untuk bisa belajar dari Abraham. Dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena sikap percaya kita. Karena kita berani mempercayakan hidup kita kepada Allah. Supaya kita layak menerima kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, karena ini tantangan, berani mempercayakan hidup, tentu secara jujur kita harus mengakui ini bukan tantangan yang mudah. Berani percaya, berani mempercayakan hidup kepada Allah, itu bukan perkara yang gampang. Kalau dalam Roma pasal 4 ayat 23 sampai 25 di sana mengacu pada hampir ending cerita Abraham, dan itu bukan awal atau pertengahan kisah hidup Abraham. Oleh karena itu perkenankan saya mau mengajak kita untuk melihat, menelusuri kisah perjalanan percaya Abraham. Kita akan melihat secara ringkas. Kisah Abraham dan Sarah dimulai di kitab Kejadian pasal 12. Saat itu Abraham berusia 75 tahun. Dan Allah memerintahkan dia untuk meninggalkan kampung halamannya. Untuk mengikuti Allah kemanapun Allah memimpin. Dan sebagai bagian dari petualangan itu Allah juga membuat janji untuk Abraham dan Sarai. Karena posisi mereka saat itu belum punya anak, Tuhan menjanjikan mereka akan menjadi bapa suatu bangsa. Nah, terhadap pasangan ini Tuhan juga menyatakan keturunanmu akan menjadi banyak sekali. Ya Bapak Ibu, tentu janji ini akan membuat semangat bagi Abraham dan Sarai. Namun kalau kita membaca kitab Kejadian pasal selanjutnya, di sana diceritakan Tuhan terus mengulangi janji itu kepada Abraham dan Sarai. Nah, berulang-ulang. Kita bisa bertanya, apakah Abraham dan Sarai ini benar-benar mendengarkan dan setia pada janji itu atau tidak? Nah, dalam pasal 13 di sana Allah mengulangi janjinya. Kejadian pasal 13. Aku akan membuat keturunanmu begitu banyak sehingga mereka tidak bisa dihitung. Juga di pasal 15, Allah membuat suatu perjanjian. Yaitu saat Abraham bertanya, apakah mungkin nantinya salah satu hambanya, yaitu Eliezer, yang akan menjadi pewaris dari seluruh harta bendanya. Lalu Allah mengulangi janji itu, tidak. Keturunanmu akan menjadi banyak seperti bintang di langit. Jadi di sini kita lihat Tuhan terus berjanji. Kamu akan punya anak. Aku akan membuat itu terjadi. Juga kalau kita lihat di pasal 16 kitab Kejadian, Abraham dan Sarai tampaknya tidak begitu puas dengan waktu Tuhan. Kita bisa membayangkan Abraham dan Sarai sudah melihat tubuh mereka semakin lemah. Waktu Tuhan terlalu lama. Mungkin mereka memandang surga dan berkata, wah kita sudah semakin tua, kita tidak bertambah muda, usia kita terus berjalan. Tapi janji itu belum juga digenapi. Jadi Bapak Ibu benar, Allah terus-menerus mengulangi janjinya. Dan dikisahkan dalam bacaan kita, dalam kitab Kejadian, Abraham dan Sarai memutuskan mengambil tindakan mereka sendiri.
Sarai mendorong Abraham untuk mendekati pembantunya Hagar. Mereka berpikir ini pasti salah satu cara untuk bisa punya anak. Sebab apa yang salah dengan rencana itu? Tidak ada salahnya. Dan sekali lagi terhadap apa yang dilakukan oleh Abram dan Sarah ini, Allah campur tangan. Di pasal 17 sekali lagi Allah mengulangi janjinya kepada Abram dan Sarai. Dikatakan, engkau akan memiliki banyak keturunan, kamu akan punya anak, keturunanmu akan banyak. Dan di pasal 17 Allah juga membuat satu janji yang bersifat transformatif, mengubah Abram dan Sarai. Di pasal 17 Allah tidak hanya mengatakan, aku adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Aku akan membuat perjanjian denganmu. Inilah perjanjianku denganmu. Aku akan menjadikan engkau menjadi bapa bagi banyak bangsa. Engkau dan Sarai akan memiliki keturunan. Nah, saya katakan janji yang transformatif. Kenapa? Di pasal 17 ini sesuatu yang luar biasa dikerjakan. Allah tidak hanya mengulangi janjinya, tetapi di pasal 17 ini Abram dan Sarai diubah namanya. Di dalam dunia Alkitab, nama seseorang itu mewakili identitas dan takdir seseorang. Kita lihat Yakub saat bertemu dengan Allah, namanya diubah menjadi Israel. Saul bertemu dengan Yesus Kristus yang bangkit, namanya diubah menjadi Paulus. Simon diubah menjadi Petrus. Demikian pula nama Abraham yang semula berarti Bapa yang mulia diubah menjadi Abraham yang berarti Bapa dari banyak bangsa. Nama Sarai yang berarti putri diubah menjadi Sarah yang berarti ibu dari banyak orang. Jadi ini sesuatu yang sangat transformatif bagi hidup Abram dan Sarai. Dan Allah berjanji, Allah akan bertindak melalui pasangan ini untuk menciptakan orang-orang yang pilihan. Dan itu akan menjadi berkat, menjadi sarana berkat agar Tuhan Allah bisa menyelamatkan dunia ini. Jadi Bapak Ibu kalau kita baca, mulai dari pasal 12 sampai pasal 17 kitab Kejadian, kita dikejutkan ada fakta-fakta. Satu, Allah selalu memelihara perjanjiannya. Allah selalu mengulangi perjanjiannya kepada Abram dan Sarai. Sebaliknya, Abram dan Sarai bersikap seolah-olah mereka mungkin tidak selalu mendengarkan apa yang menjadi janji Allah. Mereka tampaknya mengira, mungkin mereka perlu membantu Allah supaya bisa menemukan cara, supaya Allah bisa memenuhi janjinya. Sekali lagi, Tuhan berjanji kepada Abram dan Sarai, engkau akan punya anak. Namun tadi Abram mengkhawatirkan nanti salah satu hambanya menjadi ahli warisnya. Tuhan berjanji, namun Sarai menyodorkan pembantunya Hagar untuk melahirkan dan menganggap Ismail sebagai pewaris mereka. Jadi sekali lagi diceritakan dalam kitab Kejadian 12 sampai 17 Allah terus berjanji. Nah, persoalannya adalah apakah Abram dan Sarai mengalami keraguan-raguan? Apakah mereka percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya? Padahal Allah berbicara dengan sangat jelas. Mengapa Allah diceritakan terus harus mengulang-ulang perjanjiannya? Ataukah mungkin dalam kesempatan Abram dan Sarai mungkin tidak sungguh-sungguh mendengarkan janji Tuhan itu? Atau mereka mendengarkan hanya kadang-kadang saja. Di lain waktu mereka mendengarkan, tapi di lain waktu mereka mendengarkan suara ketakutan mereka sendiri.
Ya, mereka dihantui oleh ketakutan. Usia mereka sudah lanjut. Dan Allah mereka lihat tidak segera memenuhi janji itu. Dan tentu Tuhan sudah menjanjikan. Tapi bagi mereka waktunya terlalu lambat. Ya, Tuhan berjanji, tapi mereka mungkin berpikir, ya kita perlu mengerjakan detailnya supaya rencana Allah itu bisa terwujud. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika mereka mendengarkan suara Tuhan, janji Allah itu mengubah Abraham dan Sarai menjadi pribadi yang benar-benar mempercayakan hidupnya. Sebaliknya, ketika mereka mendengarkan suara mereka sendiri, suara kekhawatiran dan ketakutan mereka, suara keraguan-raguan mereka menjadi panik, lalu menyimpulkan kalau Allah itu tidak dapat melakukan apa yang Dia janjikan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kisah perjalanan percaya dari Abraham dan Sarai, dari Abraham dan Sarah. Tuhan selanjutnya dalam pasal 18, Tuhan benar-benar mewujudkan janjinya. Dia mengutus 3 utusan kepada Abraham dan Sarai, kepada Abraham dan Sarah, dan mengumumkan akan kelahiran anak laki-laki. Dan di situ terwujud janji Allah. Nah itu Bapak Ibu, perjalanan iman, perjalanan sikap percaya dari Abraham Sarai. Nah sekarang bagaimana perjalanan berani percaya kita? Kita belajar dari bacaan Injil. Dalam bacaan Injil, ketika Tuhan Yesus memberitahu bahwa Ia akan mati, Ia akan ditolak, Ia akan dibunuh, Petrus tidak mau mendengarkan pernyataan itu. Petrus menolak pernyataan itu. Petrus mengatakan, itu tidak mungkin terjadi padamu ya Tuhan. Lalu Yesus dengan tegas menjawab, minggir engkau iblis. Dengan nyata-nyata dikatakan, minggir engkau setan. Nah, rupanya seringkali Petrus melihat Yesus sebagai orang yang harus bertahan hidup. Yang terpenting Yesus tetap hidup. Tidak ada yang lebih penting daripada mempertahankan hidup. Jadi apa yang tidak dipahami Petrus adalah bahwa ada karya kuasa kegelapan yang menanamkan satu pemahaman bahwa kita harus menjaga diri kita sendiri dengan segala cara. Iblislah yang menggoda kita untuk percaya bahwa tidak ada yang lebih penting dari hidup ini. Bahwa kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk mempertahankan keberadaan kita. Sekali lagi, kuasa kegelapanlah yang menginginkan agar kita mengkonsumsi pemahaman tersebut. Bahwa kelangsungan hidup kita sendiri itulah yang utama dan yang pertama. Jadi kekuatan kegelapan ingin kita selalu berpikir, aku yang utama, aku yang pertama, aku. Dan berpegang erat pada kebohongan bahwa kelangsungan hidup itu adalah aspek yang terpenting selama kehidupan di bumi ini. Bapak Ibu yang terkasih, ketakutan yang ditanamkan oleh si iblis ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada apa-apa lagi setelah kematian. Sehingga sebisa mungkin kematian itu harus dihindari dengan segala cara. Jaga agar semuanya tetap aman. Semuanya baik-baik saja. Jangan berikan hidupmu begitu saja. Kurang lebih seperti itu yang ditanamkan dalam benak manusia. Keyakinan bahwa kita harus bertahan hidup nanti akan menuntun kita untuk memulai menjalani hidup dengan diri kita sendiri sebagai pusatnya.
Jika melestarikan hidup adalah hal yang paling penting, maka seseorang dapat dengan mudah termakan oleh apa yang menjadi kebutuhan tubuh kita, pikiran kita untuk terus kita penuhi. Dan itu dengan cepat dapat mengubah kita menjadi orang yang sangat egois, berusaha menyenangkan diri sendiri, menjadi yang paling penting. Apa yang saya suka, apa yang ingin saya beli, apa yang ingin saya konsumsi, apa yang ingin saya alami, itulah yang penting. Dan maka hal itu sama sebenarnya perjalanan mengejar bayangan yang tidak akan pernah berakhir. Memuja diri sendiri, mencoba untuk melestarikan diri. Ini ibaratnya seperti seekor kucing yang mengejar ekornya sendiri. Karena kita manusia sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk bisa melestarikan hidup kita. Untuk bisa menyenangkan diri kita sendiri. Karena waktu yang kita miliki itu sangat singkat. Jadi apa yang ditanamkan si iblis itu adalah semua bohong. Perjalanan diri kita itu kita tidak memiliki kekuatan. Kita tidak bisa menjamin dari kematian. Tingkat kematian kita itu meskipun sudah kita protek, kita tetap punya risiko. Sebaliknya, dari pengajaran Tuhan Yesus, Yesus menawarkan kepada para murid, menawarkan kepada kita model penyerahan diri, model pengabdian hidup, yaitu jangan menyembah diri sendiri. Jangan menghabiskan seluruh waktu untuk mencoba memperbaiki diri sendiri atau menyenangkan diri sendiri, atau hanya untuk tetap hidup demi diri sendiri. Tetapi sebaliknya, berikan hidup saudara, serahkan pada Tuhan. Kehilangan diri justru akan membuat kita bisa menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Sama seperti Abram yang dirubah menjadi Abraham, Sarai yang diubah menjadi Sarah. Bapak Ibu, ini memang perjalanan percaya yang tidak mudah. Ini memang sangat sulit untuk dilakukan. Kehilangan diri sendiri untuk memberikan hidup kepada Allah. Sama sulitnya dengan perjalanan Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Namun itu bukan berarti mustahil. Dalam kesaksian Roma tadi, apa yang dilakukan oleh Abraham justru itu menjadi diperhitungkan untuk dibenarkan. Beranikah kita percaya? Amin. Saat teduh untuk kita. Kita panjatkan doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Puji dan syukur ya Bapa, karena firman-Mu memanggil kami kembali, sama seperti kisah perjalanan hidup Abram dan Sarai. Engkau memanggil kami untuk percaya, berani percaya, mempercayakan hidup dalam tangan kasih-Mu. Bapa Surgawi, bimbinglah kami, agar kami mampu memikul salib kami, mampu mengikuti juru selamat kami. Sehingga hidup kami sungguh
Engkau pakai untuk menjadi terang, menjadi garam di tengah dunia ini, terlebih di masa pandemi ini. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap anggota keluarga kami. Tuhan berkati anak-anak dan cucu kami. Tuhan berkati orang tua kami. Sehingga setiap anggota keluarga kami, Engkau layakkan untuk terus merasakan berkat dan pimpinan-Mu. Sehingga ya Bapa, anggota keluarga kami dapat bersyukur bersama, mengakui akan pemeliharaan-Mu. Bapa, pada kesempatan yang indah ini kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami di gereja. Kami mohon berkat-Mu untuk majelis GKJ Gondokusuman dan GKJ Ambarawa. Tuhan berkati di dalam melakukan tugas pemeliharaan, tugas pewartaan. Kau kasihi anggota majelis sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan penuh sukacita. Kami juga menyerahkan setiap warga gereja, baik saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan pemulihan kesehatan, saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan hidup, saudara-saudara kami yang ada di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan. Tuhan, Engkau jamah, Engkau berkati saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami juga boleh merasakan cinta kasih-Mu secara nyata, dengan terpenuhinya apa yang menjadi permohonan dan kebutuhan mereka. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami bersinode. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau memperkenankan kebersamaan kami berlangsung sudah 90 tahun. Tuhan, Engkau berkati persekutuan kami. Tuhan berkati jalan bersama kami bersinode. Sehingga dalam kebersamaan kami boleh sangkul sinangkul ing bot repot. Kami boleh peduli, kami boleh bersyukur karena setiap berkat yang Engkau nyatakan dalam kebersamaan kami. Bapa Surgawi, kami sempurnakan doa kami dengan menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, aparat, abdi negara, abdi masyarakat. Tuhan tolong mereka, karena mereka adalah orang yang Engkau pilih secara khusus untuk melayani kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara. Sehingga keamanan, kedamaian, kesejahteraan boleh dinikmati dan dirasakan oleh bangsa dan negara kami. Engkau pimpin para pemimpin kami sehingga dapat mengatasi dampak dari pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempurnaan seluruh doa kami. Kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri, kita respon firman Tuhan tadi dengan Kidung Jemaat 387 bait yang pertama. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Yang
yang terkasih, marilah bersama-sama dengan jemaat di segala tempat kita perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dengan bersandar pada kasih dan cinta Allah, mari kita belajar untuk berani percaya, berani mempercayakan hidup kita dalam tangan Allah, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri dengan bait yang kelima. Ku tiada tahu harinya kelak.